يا مفرد فرد يا مفرد فرد يا مفرد فرج فرج عنا همنا غمنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغل من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخوان في الدين ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Hadirin muslimin rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, yang mana tanda umur kita berkurang 1 tahun, gitu Pak. Nah, harapan kita mudah-mudahan amal perbuatan kita di tahun-tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita selanjutnya yaitu mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, dan diberi kekuatan oleh Allah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua menjadi hamba yang sukses dunia hingga kelak di akhirat. Barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Sedikit kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram, sekaligus apa aja amalan-amalan yang dianjurkan oleh syariat di dalam bulan Muharram. Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama, bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh agama dan termasuk Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala mulai Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak mungkin tambah, enggak mungkin kurang, pas 12 bulan. Nah, dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu ada di belakang yaitu bulan Rajab.
4 bulan ini adalah 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah kasih peringatan, ada tekanan yang tegas, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berani mendolimi diri kalian dengan bermaksiat kepada Allah di salah satu 4 bulan tersebut. Kenapa? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba di Ashhurul Hurum, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bentuk rahmatnya Allah, bentuk sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, dikasih peringatan terlebih dahulu. Hati-hati lo ya, jenengan wahai umat Nabi Muhammad yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur, menangi bulan-bulan 4 ini, dikasih peringatan sama Allah ta'ala. Konsekuensinya kalau jenengan panjang umur masuk Ashhurul Hurum, ojo sampai wani-wani maksiat teng Gusti Allah. Kenapa? Karena dosa bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketaatan yang jenengan lakukan di Ashhurul Hurum juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Pak, yang perlu kita bahas selanjutnya yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 4 bulan ini mana yang paling mulia? Nah, ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan afdalul ashhuril hurum syahrul muharram. Ada yang mengatakan bulan yang paling mulia dari ashhurul hurum yaitu bulan Muharram. Kenapa? Karena ada 2 alasan. Yang pertama, kemuliaan pertama yaitu Muharram itu termasuk Ashhurul Hurum. Ini poin pertama. Ini yang menyebabkan Muharram menjadi mulia dibanding bulan-bulan yang lainnya, termasuk Ashhurul Hurum. Dan yang kedua, ini yang sangat istimewa. Apa? Li'idhafatihi ilallah. Karena Ashhurul Hurum yaitu Muharram itu dinisbatkan langsung kepada Allah. Syahrullahil Muharram, Syahrullahil Asam. Bulan Muharram itu bulannya Allah. Maka dari itu para ulama mengatakan Ashhurul Hurum yang paling mulia yaitu bulan Muharram. Apa sebabnya? Ada 2 alasan. Yang pertama termasuk Ashhurul Hurum, yang kedua karena bulan Muharram langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil Pak, apapun yang dinisbatkan kepada Allah itu pasti mulia. Baitun artinya apa nih? Rumah. Nggih. Rumah kata, banyak rumah. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, Baitullah, tidak boleh sembarangan di sini. Ada tata caranya, ada adabnya. Kemudian orang yang junub, perempuan yang haid nggak boleh duduk di masjid. Kenapa? Mulia. Apa kemuliaannya? Karena dinisbatkan kepada Allah. Kitabun, kitab, banyak kitab. Tapi kalau sudah disandarkan kepada Allah, kitabullah, Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau jenengan haid junub nggak boleh baca Al-Quran. Kalau jenengan hadas nggak punya wudhu, nggak boleh nyentuh, nggak boleh bawa Al-Quran. Kenapa? Mulia. Apa sebabnya? Ternisbatkan kepada Allah. Begitu juga kita nih, manusia ini. Ketika kita nisbatkan kepada Allah, Abdullah, hambanya Allah, mulia Anda. Dan itu adalah derajat tertinggi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa itu hamba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak dikatakan bi rasulihi, bi nabihi, enggak. Kenapa? Karena kedudukan yang sangat tinggi yaitu ubudiyah.
bi abdihi, Allah memperjalankan di malam hari, yaitu seorang hamba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau kita kepingin menjadi manusia yang mulia, kepingin menjadi manusia yang bermartabat, jangan Anda bersandar kepada makhluk. Jangan Anda menggantungkan pekerjaan, jangan Anda menggantungkan kepada orang. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda pasti akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak? Tidak usah abdud dinar, ta'isa abdud dinar. Kata Nabi Muhammad, celaka. Celaka itu hamba-hamba harta itu. Celaka itu. Nggih. Kalau sudah diperbudak oleh harta, waduh Pak, yang diharamkan oleh Allah diterjang Pak. Berani nipu, berani ngurangi timbangan, berani ngemplang, uang masjid diilangno, uangnya anak yatim dipotong. Ta'isa abdud dinar, celaka, bahaya orang yang menjadi budaknya harta, akan menghalalkan segala cara. Ben soge Pak. Kalau sudah menjadi hambanya Allah, mulia Anda, mulia semua. Pokok yang disandarkan kepada Allah pasti mulia. Tuh Muharram, bulan Muharram menjadi mulia apa sebabnya? Dinisbatkan kepada Allah, Syahrullahil Muharram. Masya Allah. Faham ya Pak? Nah kemudian di dalam bulan Muharram itu kita dianjurkan oleh syariat untuk melaksanakan beberapa anjuran. Yang pertama yaitu kita dianjurkan untuk puasa Muharram. Jenengan mau puasa 1 bulan penuh, monggo. Jenengan mau puasa setengah, monggo. Jenengan mau puasa 10 hari juga diperkenankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalus salati ba'dal maktuba as-salatu fi jawfil lail al-awsat. Salat yang paling mulia setelah salat fardu. Nggih. Setelah sholat fardu, sholat apa yang paling mulia? Yaitu sholat di tengah malam pertengahan. Jadi malam mulai maghrib sampai subuh, berapa jam? Jenengan bagi 3. Nah, sepertiga yang kedua itu sholat paling afdol. Kemudian dilanjutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa afdalu syuhur ba'da syahri Ramadan al-Muharram. Dan bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan bulan Muharram. Dan di situ kita dianjurkan oleh syariat untuk memperbanyak berpuasa. Bahkan nggih, diriwayatkan Ibnu Abbas beliau mengatakan begini, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yauman yataharra fadlahu alal ayyam illa yauma Asyura wa syahra Ramadan. Aku enggak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di satu hari yang mana Nabi Muhammad sangat-sangat mengharap mencari keutamaannya seperti 2 puasa ini. Apa? Puasa Asyura sekaligus puasa Ramadan. Ini puasa yang sangat-sangat dikejar oleh Nabi Muhammad fadilahnya. Nabi Muhammad selalu puasa Asyura dan selalu puasa Ramadan. Ini keutamaannya yang sangat-sangat istimewa. Maka dari itu Ibnu Abbas mengatakan apa? Aku tidak tahu ketok Nabi Muhammad semangat poso koyok poso Asyura.
Kalau sudah puasa Asyura itu Nabi Muhammad semangat sekali. Begitu juga puasa Ramadan, saking kencengnya Nabi Muhammad sampai-sampai 10 terakhir itu udah Nabi Muhammad iktikaf di dalam masjid untuk mendapatkan keutamaan daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Begitu juga 10 pertama di bulan Muharram itu keutamaan, Pak. Kalau bulan Muharram keutamaannya di 10 pertama 1 sampai tanggal 10. Paham ya? Kalau bulan Ramadan keutamaannya di mana? Di 10 terakhir. Tanggal 20 sampai malam Idul Fitri itu keutamaan daripada bulan Ramadan. Naam. Kemudian ngenten, Pak. Kalau bisa, nggih, jenengan nanti puasa Asyura sekaligus puasa Tasu'a. Apa itu Tasu'a? Tanggal 9. Untuk apa? Untuk membedakan kita dengan orang kafir Yahudi. Kenapa? Karena begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Madinah itu mendapatkan orang Yahudi itu berpuasa, puasa Asyura. Maka Nabi Muhammad tanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Kenapa jenengan hari ini puasa? Hari apa ini? Kok jenengan puasa kenapa? Kok begitu hebat ini orang-orang Yahudi? Maka mereka menjawab begini, "Hadza yaumun 'adzim anjallahu alaihi Musa wa qaumah wa aghraqa fir'auna wa qaumah fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuhu." Hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa, dan hari ini Allah menenggelamkan bala tentaranya Fir'aun sekaligus Fir'aunnya. Maka dari itu Nabi Musa berpuasa di bulan Muharram Asyura untuk syukur kepada Allah atas keselamatannya beliau daripada kejaran bala tentaranya Fir'aun. Begitu juga kita ini pengikut Nabi Musa. Maka dari itu maka kita melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, yaitu berpuasa di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram Asyura. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan alasan daripada orang-orang Yahudi berpuasa, ternyata gara-gara syukuran atas keselamatan Nabi Musa, Nabi Muhammad mengatakan begini, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Ya kita yang lebih berhak atas keselamatan Nabi Musa. Maka dari itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Memerintahkan para sahabatnya, "Sumu antum." Sahabat-sahabatku, yuk jenengan sedaya nggih, tahun depan monggo kita semua berpuasa Asyura. Nah, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah azam untuk membedakan antara ibadahnya orang Muslim dengan orang Yahudi, yaitu kepingin tahun depan saya tidak mau puasa Asyura aja, saya kepingin puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9, untuk membedakan antara orang Yahudi dengan orang Muslim. Maka dari itu Nabi Muhammad sudah azam. Para ulama mengatakan maka dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 sekaligus tanggal 10 Muharram. Ini anjuran di dalam bulan Muharram nggih. Apa itu? Poso mulai awal sampai akhir mboten napa-napa. Mau diambil pertengahnya aja sampai 15 mboten napa-napa. Yang paling penting jangan tinggalkan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Paham ya, Pak? Nah, kemudian amalan selanjutnya di dalam bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, kita dianjurkan oleh para ulama nggih, untuk tausiah alal iyal, lebih memperhatikan kepada keluarga, artinya dikasih belanjaan lebih, dibahagiakan itu keluarga. Biasanya mangan tempe, yuk munggah didik mangan sate.
Seneng no? Keluarga jenengan bahagiakan tepat tanggal 10 Muharram. Itu dianjurkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man wassa'a ala iyalihi yauma asyura awsa'allahu alaihi sa'ira sanati. Siapa orang yang memberi belanjaan lebih kepada keluarganya, membahagiakan keluarganya, lebih perhatian lagi kepada keluarganya, tepatnya tanggal 10 Muharram, maka Allah akan meluaskan rezekinya setahun penuh. Masya Allah. Nih, kula jenengan kalau kepingin jembar rezeki ini, amal no. Nih, anjuran daripada Nabi Muhammad SAW, ben jembar rezekine biar lancar rezekinya. Caranya bagaimana? Ketika tanggal 10 Muharram, bahagiakan itu keluarga, kasih belanjaan lebih kepada istri-istri jenengan. Niki paling disenengi ya wedok-wedok niki nggih. Masya Allah, makasih Beb. Mari ngene blonjo kabeh niki, Pak. Mari pengajian ditagih kula jenengan niki nggih. Ditagih tapi boten napa-napa. Nggih, setahun pingsan, Pak. Setahun pingsan. Tapi efeknya, hasilnya jenengan bakal dijembarno rezekine kali Gusti Allah. Paham nggih? Nah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir, beliau mengatakan begini, jarrabnahu fawajadnahu sahihan. Aku ini ketika mendengarkan sabda Nabi Muhammad yang menganjurkan tausiah alal iyal, memberi belanjaan lebih kepada keluarga, tepatnya tanggal 10 Muharram, maka Allah akan melebarkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Aku coba, ternyata benar. Setahun itu ndak tahu kosong dompetku. Setahun penuh itu aku dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Ibnu Uyainah, beliau mengatakan jarrabnahu khamsina au sittina sanatan fama ra'ayna illa khairan. Aku pernah juga nyoba, Ibnu Uyainah ini, aku pernah juga nyoba ketika tanggal 10 Muharram Asyura itu keluarga anakku tak seneng no sedoyo. Saya bahagiakan, saya kasih belanjaan lebih, tak seneng no semua. Itu selama 50 tahun, ada riwayat 60 tahun, aku nggak pernah mendapatkan kecuali hal-hal yang baik. Barokah ngamalno hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk membahagiakan keluarga, tepatnya di dalam bulan Muharram tanggal 10. Amalno Pak. Nggih. Apa maning zaman sekarang krismon no manut Nabi Muhammad, insyaallah jenengan ndak bakal bingung setahun penuh. Paham ya? Amalkan nggih. Naam. Kemudian di antaranya juga di tanggal 10 Muharram selain kita dianjurkan untuk puasa, kemudian ngasih belanjaan lebih kepada keluarga, dan yang ketiga nopo perhatian kali tiang yatim, anak yatim. Siapa itu anak yatim? Anak yang belum balik dan ditinggal oleh ayahnya. Ini tulang punggung keluarga. Ketika ayahnya meninggal, otomatis anak kecil ini tidak ada yang perhatian, ekonomi keluarga ya tidak normal. Maka dari itu dianjurkan oleh para ulama ketika tanggal 10 Muharram lebih perhatian lagi, bukan hanya tanggal 10 ya. Setiap hari kita perhatian kepada anak yatim, tapi ketika tanggal 10 Muharram Anda perhatiannya yang lebih. Dengan cara apa? Nyantuni, ngusap rambut anak yatim. Di dalam kitab I'anatut Talibin dikatakan begini, wa man masaha fihi ala ra'si yatimin au ahsana ilaihi fa ka'annam ahsana ila aitam waladi adama kullihim. Siapa orang
yang mengusap kepalanya anak yatim di dalam bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram Asyura, ngusap kepalanya anak yatim atau berbuat baik kepada anak yatim, nyantuni, maka dia seperti telah berbuat baik kepada seluruh anak yatim yang ada di muka bumi. Ganjarane ageng ketika jenengan perhatian kepada anak yatim di dalam bulan Muharram, tepatnya tanggal 10. Paham, Pak? Bukan ngosok-ngosok tok lho nggih. Oh, jarine Habib Ja'far ngusap-ngusap. Bukan ngusap-ngusap tok, Pak. Kayak ono duwe. Nggih, perhatian kepada keluarganya anak yatim. Kalau seumpama mek ngusap-ngusap tok, budak aneh wong iki, Pak. Lambuk sak bumi ayu ngusap, bukan ngusap aja. Perhatikan tuh, punya ibu, kemudian bagaimana pendidikannya, bagaimana makannya. Nah, kasih kepada anak yatim tersebut ya bingkisan kah, uang kah, untuk menopang ekonomi keluarga. Paham ya, Pak? Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga bagi panitia yang menyelenggarakan acara santunan anak yatim, umumkan nggih, kalau ngasih uang jangan khusus untuk anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim itu hidup dengan keluarganya. Ada kakaknya mungkin, ada adiknya yang balita, ada ibunya. Kalau jenengan ngasih khusus kepada anak yatim, maka ibunya ini tidak boleh makan juga, Pak. Uangnya khusus anak yatim, kemudian kan dikasih kepada orang tua, dibelikan beras, dimasak bareng ambil ibu. Yang makan siapa ini? Kalau jenengan khususkan kepada anak yatim, adiknya tidak boleh makan, kakaknya tidak boleh makan, ibunya nggak boleh makan. Kenapa? Ini harta anak yatim. Jenengan makan berarti makan hartanya anak yatim. Maka dari itu panitia sing pinter, jangan asal ngadakan santunan anak yatim tapi ternyata di situ menyebabkan Anda menerjang syariatnya Nabi Muhammad SAW. Gede loh, Pak. Niku dosane gede loh nggih. Makan harta anak yatim bahaya. Maka dari itu ketika ngasih arto, ngasih uang kepada anak yatim, jangan Anda khususkan, ini uang buat jenengan sak keluarga. Nah, oleh ibu boleh makan, adiknya, kakaknya juga boleh makan. Paham ya, Pak? Perlu diperhatikan. 6. Kemudian cara mengusap kepala anak yatim. Nih, cara mengusap kepala anak yatim itu sudah diajarkan oleh syariat. Kalau anak itu yatim, maka ngusapnya dari tengah ditarik ke depan. Paham ya? Tapi kalau jenengan seneng ambek arek cilik, sayang kepada anak cilik, biasanya kan ngusuk-ngusuk ndase nggih. Maka dibedakan dari tengah tarik ke belakang. Paham nggih? Bedane nggih? Kalau jenengan nanti nyantuni kan diperintahkan, dianjurkan untuk ngusap kepalanya anak yatim nggih. Cara ngusape ya napa? Ojo dikusrek-kusrek ngene, Pak. Taruh tangannya jenengan di tengah kepalanya anak yatim, tarik ke depan. Itu cara ngusap kepala anak yatim. Paham ya, Pak? 6. Kemudian, Masya Allah, kita bahas sedikit tentang kalender Hijriah. Ngenten, Pak. Ini kan masuk bulan Hijriah nggih. Pertanyaannya, kenapa sih kok dikatakan Hijriah? Yang kedua, kenapa sih kok dimulai dengan bulan Muharram? Kalau Masehi bulanannya dimulai dengan apa? Januari. Kan ngeten nggih? Kalau Hijriah mulai perhitungannya bulan apa? Bukan Syawal, tapi Muharram. Kenapa? Begini, singkat aja nggih.
Awal mula muncul kalender Hijriah itu di zamannya Sayyidina Umar. Zaman dulu ndak ada, Pak. Bulan ada, mulai zaman dulu bulan ada, Muharram, Safar, Ramadan itu ada, mulai zaman dulu. Tapi untuk tahun ndak ada. Karena itu kelahirannya Nabi Muhammad tahun apa? Tahun gajah, nggak ada. Tahun 1, tahun 2 ndak ada, belum ada. Muncul tahun itu ketika khilafahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi khalifah. Kemudian Sayyidina Umar ini kirim surat kepada gubernur-gubernur, kan ngoten nggih? Biasa pemimpin ya mau tahu situasi keadaan orang muslim di daerah-daerah. Ketika itu bulan Sya'ban, kirim surat niki Sayyidina Umar kepada Musa. Abu Musa dikirim surat. Ketika ditompo, zaman dulu nggih benten-benten kantor pos kan lami, Pak. Lama itu nyampenya surat lama. Kemudian di situ ada bulan Sya'ban. Bingung iki. Iki Sya'ban wingi atau Sya'ban sekarang atau Sya'ban tahun depan. Nah, lapor kepada Sayyidina Umar, kirim surat kepada Sayyidina Umar. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, surat jenengan pun kula tampa, sudah sampai. Cuma kulo bingung, yang jenengan maksud dalam surat itu bulan Sya'ban, Sya'ban kapan, tahun berapa? Sayyidina Umar ya bingung, lah iya ya, dah no tahunnya ya. Akhirnya dikumpulkan pembesar-pembesar sahabat, diajak musyawarah. Ayo kita musyawarah. Ini kita kebingungan untuk menentukan daripada tahun berapa ini, kan kita kebingungan. Ayo mulai sekarang kita tentukan tahun daripada tahun Islam. Kira-kira ada usulan nggak? Dihitung mulai kapan? Paham ya? Dihitung mulai kapan? Maka ada salah suatu sahabat ngomong ngenten, wahai Sayyidina Umar, yok nopo kalau seumpama tahun Islam itu dihitung daripada diutusnya Nabi Muhammad. Mikir Sayyidina Umar, ndak, kurang pas. Imam Ali ngomong, kalau seumpama dihitung daripada hijrahnya Nabi Muhammad, ya nopo Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, nah cocok aku. Kenapa? Karena hijrah itu yang membedakan mana hak dan batil. Ketok terang, Pak. Dulu ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat di kota Mekah, kan Islamnya kurang terang nggih. Kenapa? Kalau menampakkan keislamannya taruhan nyawa. Akhirnya diperintahkan hijrah kali Nabi Muhammad. Nah, ketika hijrah ke kota Madinah, kelihatan orang muslim ada di Madinah, orang kafir ada di Mekah. Maka dari itu, ketika Imam Ali mengatakan dihitung tahun 1 dihitung daripada hijrahnya Nabi Muhammad, maka Sayyidina Umar setuju, sepakat, cocok. Karena hijrah itu yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hitung daripada hijrahnya Nabi Muhammad, maka dari itu dikenal dengan tahun Hijriyah. Paham, Pak? Wah, tas ngerti, Beb. Oh, yang ngaji, Pak. Nggih, paham nggih? Jadi itu munculnya daripada kepemimpinan Sayyidina Umar. Nah, itu tahunnya. Terus kenapa kok dihitung dari bulan Muharram? Kan ngoten nggih? Nah, dari bulan Muharram karena bulan Muharram niku munsorofun, apa ya? Waktu baliknya orang-orang haji. Orang-orang haji itu baliknya Muharram. Maka dari itu Sayyidina Umar setelah sepakat dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad, loh ngitungnya mulai bulan apa? Maka Sayyidina Umar mengatakan mulai bulan Muharram. Nah, di sini Imam Nawawi, okay? Imam Nawawi beliau mengatakan al-hikmah fi ja'lil Muharram awwal al-'am
an yahsulal ibtida'u bi syahri haram wa yukhtamu bi syahri haram wa tatawassatu sanatu bi syahrin haram. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Nawawi Alal Muslim, beliau mengatakan hikmah Sayyidina Umar menjadikan daripada bulan Muharram sebagai awal perhitungan kalender Hijriah. Yang pertama, agar bulan Islam itu dimulai dengan bulan Ashhurul Hurum, bulan Muharram. Kemudian diakhiri dengan Ashhurul Hurum. Apa itu? Dzulhijjah. Pertengahannya juga Ashhurul Hurum. Apa itu? Rajab. Jadi diawali, diakhiri, pertengahan bulan Hijriyah itu diawali dengan Ashhurul Hurum, diakhiri Ashhurul Hurum, pertengahannya juga Ashhurul Hurum. Maka dari itu Sayyidina Umar mengatakan wis paling tepat dihitung mulai hijrah Nabi Muhammad, dan perhitungan awal bulan dimulai daripada bulan Muharram agar dibuka kalender Islam dengan Ashhurul Hurum, kemudian di tengah-tengahi dengan bulan Rajab juga Ashhurul Hurum, diakhiri dengan Ashhurul Hurum yaitu bulan Dzulhijjah. Faham ya Pak? Masya Allah. Kalau kita ceritakan bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW panjang lebar Pak. Singkat cerita begini Pak, yang paling berkesan itu Imam Ali. Yang paling berkesan bagaimana pengorbanan Imam Ali ketika Nabi Muhammad hijrah. Jadi para sahabat itu diperintahkan hijrah terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad, biar orang kafir ndak nyangka elek. Kenapa? Kalau ujuk-ujuk semua orang muslim hijrah dicegat. Paham ya? Saking cerdasnya Nabi Muhammad SAW, diperintahkan sedikit-sedikit, yuk jangan hijrah dulu, besok jangan hijrah. Dilihat, loh kok sepi di Mekah. Orang kafir ngelihat, nanti wong Islam iki kok hilang kabeh. Lah di situ ada perencanaan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian rembukan, orang-orang kafir itu rembukan Pak, rembukan. Ya bagi carane mateni Muhammad nih. Kalau kita membunuh Muhammad dengan satu suku, maka sukunya Muhammad bakal marah. Akhirnya iblis menjilma manusia, ikut musyawarah. Kemudian begini, ngenten, mas, tenang, ngenten. Kula enten usulan, napa ngenten? Jenengan kan keweden sukunya Muhammad ngamuk kepada pembunuhnya. Ngenten mawon. Jenengan kan suku Arab niki. Arab iki kan kata sukune. Ayo jenengan suku A, suku B, suku C, panggil daripada pembesar orang-orang yang berani mateni. Panggil. Dari suku A siapa perwakilannya? Dari suku B siapa? Nah, setelah itu nusuke bareng-bareng. Nanti kalau sukunya Muhammad marah, siapa yang membunuh Muhammad? Angkat tangan semua, ndak bakal wani. Suku satu kating ngeroyok suku 5, ndak mungkin berani sudah. Iki pinter iki. Ini usulan cocok nih, masya Allah. Cuma kalau usulan baik dari setan, ojo dipeloki Pak. Kadang-kadang setan itu ngajari pinter loh Pak. Contohnya apa? Orang-orang korupsi itu Pak. Itu kan uteke main nih Pak. Ya apa ya carane korupsi ndak ketemu, diajari kalau setan ngene. Engko puter nang kene duwike, waran ngene, nanti laporannya begini. Itu ilmu dari mana itu? Kok setan? Paham ya? Dari setan. Karena itu hati-hati, kadang setan nasihat Pak. Kadang setan itu nasihat, kadang ngasih pemikiran yang jitu. Cuma ojo melu-melu, pokok itu hembusan dari setan pun cegat. Ini yang terjadi. Perencanaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad itu usulan daripada iblis, setan. Nah, akhirnya sepakat dikepung. Esok hari mau mengepung rumah Nabi Muhammad, Imam Ali diceluk. Imam Ali dipanggil Nabi Muhammad. Nih, lihat bagaimana pengorbanan Imam Ali.
bagaimana cintanya Imam Ali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali ini masih muda, Pak. Dipanggil oleh Nabi Muhammad, "Wahai Ali, saya dapat informasi dari malaikat Jibril dan diperintahkan oleh Allah, saya diperintah untuk hijrah. Besok hari jenengan ganti posisi saya ya. Jenengan pura-pura tidur di atas ranjang saya, tutupi selimut." Taruhan nyawa loh ini, Pak. Ini taruhan nyawa loh ini. Siap wahai Nabi Muhammad, siap. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong sama Imam Ali, "Wahai Ali, kalau saya hijrah tolong ya. Ini barang amanat orang-orang kafir." Padahal yang mau membunuh Nabi Muhammad nih, Pak. Tapi percaya kali Nabi Muhammad. Kalau urusan uang, urusan dagang, mereka antara orang kafir nggak ada percaya, Pak. Yang dipercaya cuma satu, Al-Amin. Siapa itu? Muhammad Rasulullah. Diperintahkan, "Wahai Ali, niki balekno nggih. Niki barang-barang amanat nggih." Akhirnya esok hari sudah dikepung rumahnya Nabi Muhammad, sudah dikepung. Malaikat Jibril datang. "Wahai Muhammad, rumahmu sudah dikepung sama orang kafir." Nah, Imam Ali sudah di rumahnya nih, Pak. Disuruh tidur sama Nabi Muhammad, ditutup selimut. Kemudian Nabi Muhammad keluar itu keturun kabeh, mau ngantuk, Pak. Ngantuk itu, orang-orang kafir yang membunuh ngantuk. Berangkat Nabi Muhammad keluar rumah. Kemudian ketika bangun tidur kaget. Loh, kok iso keturun ya? Loh, ojo iku Muhammad iku. Diintip. Si ono niku. Iku sik tilem niku, sik turu iku. Didobrak. Coba, Pak. Kalau seumpama Imam Ali ki ndak iman bener-bener sama Nabi Muhammad, ndak bakal berani, Pak. Taruhan nyawa loh ini, Pak. Kalau seumpama didobrak sama orang kafir, kemudian orang kafir ini masuk, kemudian menggal, kan mati, Pak. Tapi bagaimana? Imam Ali pasrah kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, walaupun taruhan nyawa, sing penting Nabi Muhammad selamat, siap. Itu Imam Ali. Ditutup. Tilem Imam Ali nih, tidur. Ketika mau dibunuh, buka dimik. Subhanallah. Dibuka selimutnya. Lah, mana Muhammad? Ojol, Pak. Sudah keluar. Ternyata yang diranjang bukan Nabi Muhammad. Allah. Untung sahabat Nabi Muhammad duduk kulon jenengan ya, Pak. Lek kulon jenengan ya sing didadekno korban Nabi Muhammad, Pak. Iman kulon jenengan iki tangi turu kabeh. Kalau para sahabat enggak. Apapun yang diperintahkan Nabi Muhammad siap. Diperintahkan Nabi Muhammad keluar Mekah, ninggalkan sanak famili, ninggalkan keluarga, ninggalkan pekerjaan, ninggalkan rumah, siap. Padahal di kota Madinah ini, Pak, Madinah itu gersang. Ndak ada teman, ndak ada pekerjaan, ndak ada sanak famili. Tapi ketika diperintah oleh Nabi Muhammad, yuk berangkat sedoyo teng Madinah. Berangkat, Pak. Totalitas mboten napa-napa. Rumahku saya tinggal, ndak jadi masalah. Keluargaku tak tinggal, nggak jadi masalah. Pekerjaanku tak tinggal, ndak jadi masalah. Sing penting imanku selamat. Saking hebat imannya para sahabat teng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, karena itu ojo kurang ajar kali sahabat. Nggih. Didik ngritik sahabat dah. Jenengan belum kelasnya, Pak. Bukan kelasnya jenengan. Jangan sampai berani mengkritik, lebih-lebih melaknat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormati Nabi Muhammad, hormati sahabat Nabi Muhammad, hormati istrinya Nabi Muhammad, hormati dan cintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan di tahun yang baru hijrah ini, mudah-mudahan kita semua panjang umur, nggih, sehat walafiat fi taatillah, dan kita berharap mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah taala, barokah, dan bisa membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام الجلوس على حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.